Selamat pagi. Kita bersyukur hari ini Bapak Ibu karena kemurahannya selalu baru atas kehidupan kita. Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan baik, bersuka cita di dalam kemurahan Tuhan. Pagi ini kita masih di dalam tema berjuang melakukan kebenaran. Melakukan kebenaran dibutuhkan sebuah perjuangan yang luar biasa. Namun kita yakin ketika kita mau berjuang bersama dengan Roh Kudus, kita dimampukan untuk dapat melakukan kebenarannya. Nah, mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, Allah yang hidup, Allah yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, mohon terang-Mu akan menyinari hati pikiran kami, agar kami mengerti akan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi ini diambil dari Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, ini adalah sebuah khotbah Tuhan Yesus yang ada di atas bukit. Sangat runtut sekali pengajarannya, di mana yang pertama Tuhan Yesus berbicara tentang sikap hati, untuk memiliki sikap hati yang selalu miskin di hadapan Tuhan. Yang kedua, memiliki sikap hati untuk senantiasa berduka cita. Sikap hati untuk memiliki rasa senantiasa berduka cita. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, untuk memiliki sikap hati yang lemah lembut. Dan yang keempat, Tuhan Yesus mengajarkan untuk memiliki sikap hati yang senantiasa memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran. Nah, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, memiliki sikap hati untuk lapar dan haus akan kebenaran. Nah, di ayat yang ke-6 ini juga didahului kata berbahagia, seperti juga dengan ayat-ayat yang lain. Nah, berbahagia yang dimaksud di sini bukanlah kebahagiaan secara fisik, di mana kita memiliki uang yang banyak, kita memiliki segala sesuatu yang ada, dan itu membuat kita bahagia. Ya, mungkin secara fisik kelihatannya bisa kita merasakan bahagia seperti itu. Tapi kebahagiaan yang dimaksud oleh kebenaran firman Tuhan ini bukanlah kebahagiaan yang sifatnya sementara atau secara fisik, tapi kebahagiaan yang datangnya dari dalam hati kita, yang memancar keluar di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini kebahagiaan yang memang datangnya dari Tuhan. Kebahagiaan karena melakukan kehendak Tuhan. Kebahagiaan karena kita lapar dan haus akan kebenaran. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya kita merasakan kebahagiaan seperti ini, Bapak Ibu Saudara? Kita akan melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat 1 sampai yang kedua. Yesaya 55 ayat 1 yang kedua mengatakan, "Ayo, hei semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hei orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran." Nah, ini luar biasa. Tuhan memberikan kepuasan yang luar biasa ketika kita tidak punya air. Tuhan menyediakan air untuk diminum. Ketika kita tidak mempunyai uang untuk membeli, Tuhan menyediakan uang. Tuhan menyediakan gandum tanpa membeli. Nah, ini luar biasa, Bapak Ibu. Ini kepuasan sebetulnya. Ini buah gambaran kepuasan yang diberikan oleh Tuhan, di mana Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Kebutuhan rohani kita dicukupi oleh Tuhan. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Nah, bayangkan ketika kita menerima anggur dan susu tanpa bayaran, pasti ini suatu kelegaan yang luar biasa, kelegaan yang sungguh besar dalam kehidupan kita. Ayat yang kedua mengatakan, ini sebuah teguran bagi kita sekalian dan juga bagi setiap anak-anaknya. Mengapakah kamu belanjakan uang
untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Tuhan menegur kepada kita sekalian supaya kita dapat memperhatikan kebutuhan-kebutuhan itu, kebutuhan rohani kita, kebutuhan yang kita perlukan, kebutuhan dasar yang kita perlukan, di mana kita dapat hidup dan menikmati kebahagiaan yang sejati. Nah, bagaimana supaya kita dapat merasakan kebahagiaan itu? Di ayat yang kedua B mengatakan bahwa jelas di sana, dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik. Mendengarkan Tuhan itu sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu, ya. Terkadang kita mudah untuk mendengarkan suara-suara dari luar, suara diri kita sendiri, suara-suara yang mungkin tidak berasal dari Tuhan. Mudah dan gampang untuk kita dengarkan. Tetapi untuk mendengarkan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, ini dibutuhkan suatu perjuangan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka Tuhan mengatakan, dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik. Tuhan berjanji akan memberikan yang baik di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Kita akan memakan yang baik. Dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Nah, apa yang baik itu bagi kehidupan, kebutuhan kita sekalian? Yang baik bagi kebutuhan kita sekalian, anak-anaknya, adalah keselamatan. Keselamatan adalah sesuatu yang baik, yang kita butuhkan, yang kita perlukan, sehingga kita dapat merasakan suatu kebahagiaan yang sejati. Kalau kita melihat peristiwa yang terjadi pada waktu Tuhan Yesus bersama dengan perempuan Samaria, Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang ke-13, Yohanes pasal yang keempat ayat 13 mengatakan, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadamu, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, dan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, ketika perempuan Samaria ini menemukan keselamatan yang sejati, dia merasakan sukacita besar, kebahagiaan yang luar biasa. Kalau kita baca di dalam ayat-ayat selanjutnya, kemudian wanita Samaria ini merasakan kebahagiaan, dan kebahagiaan itu dibagikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka akhirnya menemukan Mesias yang mereka cari, yang mereka tunggu, yang mereka harapkan selama ini. Nah, kebutuhan yang akan keselamatan itu Tuhan telah sediakan, Tuhan telah berikan, sehingga orang-orang yang mencari kebenaran, orang-orang yang merasa haus dan lapar akan kebenaran, dia akan mendapatkan sebuah kepuasan. Apa yang dibutuhkan Tuhan sediakan di dalam kehidupannya. Nah, pertanyaannya, di dalam kehidupan kita, apakah kita saat ini rindu akan kebenaran, rindu akan firman Tuhan yang nantiasa menjadi makanan rohani kita, rindu akan kebenaran-kebenarannya untuk kita dapat mengerti dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang ketika kita mendengar firman Tuhan, kita merasa tidak nyaman. Kita merasa ada sesuatu yang mengusik di dalam kehidupan kita. Tetapi janji Tuhan mengatakan, dengarkanlah aku. Kalau firman Tuhan itu mungkin sedang menegur kita, kalau firman Tuhan itu sedang menguatkan kita,
kalau firman Tuhan itu mungkin sedang berbicara kepada kita, kita senantiasa boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu. Dan Tuhan berjanji, Tuhan akan memberikan yang baik. Kamu akan memakan yang baik. Dan Tuhan menyediakan hidangan yang lezat di dalam kehidupan kita. Tentunya ini bukan secara jasmani, tetapi secara rohani. Kebutuhan akan keselamatan, kebutuhan akan penantian Mesias yang begitu panjang, Tuhan berikan kepada wanita Samaria ini. Dan dari sekian banyak wanita Samaria, wanita itulah yang boleh merasakan kepuasan ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus dan percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Inilah contoh orang yang lapar dan haus akan kebenaran, dan Tuhan memberikan kepuasan, memberikan yang baik di dalam kehidupannya. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian adalah orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran, senantiasa rindu akan kebenaran, dan senantiasa rindu juga untuk melakukan kebenaran-kebenaran itu. Terkadang kita harus jatuh bangun untuk melakukan kebenaran. Terkadang kita harus berusaha dengan keras. Terkadang kita juga harus melakukan hal-hal yang mungkin tidak kita senangi, namun Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sedang berjuang untuk melakukan yang baik, Tuhan ada di pihak kita. Tuhan menyertai dalam kehidupan kita. Dan saya yakin bahwa Bapak Ibu Saudara dimampukan untuk melakukan yang terbaik untuk kemuliaan namanya. Firman Tuhan pagi ini kiranya dapat memberkati kita sekalian, menguatkan kita bahwa kita terus berjuang untuk melakukan kebenaran. Haus dan lapar adalah sebuah kebutuhan di dalam fisik kita, merupakan sesuatu yang wajar, yang normal, yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, kita juga terus merasakan haus dan lapar akan kebenaran. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga akan terus merindukan kebenaran. Kita merindukan firman-Nya setiap hari. Kita merindukan anugerah-Nya dinyatakan setiap hari dalam hidup kita. Saya yakin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan adalah orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Dan orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran, dia akan menikmati yang baik dari Tuhan. Dan tetap semangat, kita pasti akan menang ketika kita terus berjuang di dalam kebenaran. Amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kehidupan kami terus dipenuhi dengan rasa lapar dan haus akan kebenaran-Mu. Seperti seorang wanita Samaria yang menantikan Mesias begitu lama. Dan pada saatnya dia menemukan, bertemu dengan Engkau secara pribadi. Sesuai dengan janji-Mu bahwa orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan Engkau puaskan dan menikmati yang baik di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.